Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer stan air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini saya ingin berbagi satu informasi terkait nasib honorer 2023, yaitu sesuai dengan informasi yang sudah banyak beredar bahwa honorer non-ASN diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, nasib honorer 2023 itu dengan isu pengangkatan dan penghapusan honorer non-ASN serta hubungannya dengan penataan honorer di aplikasi BKN. Nah, ini dua versi Bapak Ibu yang sangat bertentangan, yaitu pengangkatan dengan penghapusan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana hal ini ke depan? Nah, sebaiknya kita akan menyimak informasi ini, bagaimana kira-kira Bapak Ibu honorer ini ke depan. Apakah diangkat atau diberhentikan? Nah, di sini ada satu informasi yang telah dimuat, yaitu dari Klik Pendidikan, menyampaikan bahwa pemerintah terus mencari solusi terbaik dalam menyelamatkan nasib tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer di Indonesia. Nah, sejumlah opsi digulirkan termasuk dalam hal menentukan diangkat atau dihentikannya semuanya pada tahun ini. Yang diangkat dan dihentikan itu Bapak Ibu tentunya ya Bapak Ibu honorer yang sedang melaksanakan tugas dan sedang aktif. Nah, jika itikat baik pemerintah mampu mengangkat honorer tahun 2023, tentu ini kabar baik bagi semua tenaga honorer di tanah air. Kenapa? Karena betapa bangganya, betapa bahagianya jika pemerintah ya mengangkat semua honorer ini menjadi aparatur sipil negara. Nah, kemungkinan baik PNS maupun P3K Bapak Ibu ya, semua honorer berbahagia jika yang dinanti-nantikan puluhan tahun akhirnya diberikan kepastian nasib diangkat pemerintah pada tahun 2023 ini. Namun pengangkatan tenaga honorer tahun 2023 dipastikan tidak akan berjalan mulus. Ingat Bapak Ibu ya, dipastikan tidak akan berjalan mulus. Walaupun demikian, kita bersyukur dengan upaya pemerintah yang sudah terlaksana selama ini dalam hal mengatasi atau menangani masalah honorer yang telah dimulai dengan pengangkatan ASN di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan, juga di bidang teknis yang sedang berjalan, yaitu dengan program pengangkatan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Nah, ini adalah salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal menuntaskan keadaan honorer. Itu terjadi karena ada beberapa opsi yang diajukan pemerintah dalam melakukan penanganan penataan honorer. Meski begitu, semangat pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 ini masih terbuka lebar. Artinya, tidak tertutup kemungkinan bagi pemerintah untuk selalu berupaya mengatasi permasalahan honorer ini. Menteri Pembangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengemukakan 3 opsi untuk menyelesaikan nasib tenaga honorer tahun 2023. Nah, saya tidak akan ulas lagi ini Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah tahu bahwa ada 3 opsi yang telah disampaikan oleh Menpan RB, yaitu diangkat semua jadi ASN, kemudian diberhentikan seluruhnya, dan terakhir adalah diangkat sesuai dengan skala prioritas. Ini disampaikan Menpan RB Azwar Anas dilansir dari laman menpan.go.id. Sesuai dengan informasi yang sudah banyak beredar juga bahwa opsi kedua diberhentikan seluruhnya itu bukan solusi, karena memang ya akan menambah masalah di kalangan honorer sendiri, demikian dengan di masyarakat jika diberhentikan semuanya. Tawaran pertama dan ketiga kemungkinan itu yang akan dilaksanakan. Menteri Anas tak menampilkan terdapat kelebihan dan kekurangan dalam 3 paket solusi untuk mengurai nasib honorer tahun ini. Nah, tentunya ada prinsip Bapak Ibu ya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal menuju birokrasi berkelas dunia
Di sisi lain, diupayakan agar tidak ada tenaga non-aparatur sipil negara yang kehilangan pekerjaan. Ini Pak Menteri. Nah, ini satu hal yang meyakinkan kita Bapak Ibu bahwa memang pemerintah benar-benar memperhatikan nasib honorer saat ini. Ingat satu prinsip ini, pemerintah berupaya agar para honorer tidak akan mengalami kehilangan pekerjaan. Kemudian, ya, sebagaimana solusi yang ditawarkan, pertama itu diangkat seluruhnya, namun ya ada beberapa pertimbangan tentunya mengenai anggaran, penggajian daripada honorer. Nah, selain ini juga Anas menyampaikan bahwa ada tantangan karena masih meraba-raba tentang kualitas serta kualifikasi tenaga non-aparatur sipil negara. Ini masih meraba-raba, belum tentu pas yang dipikirkan, ya. Apakah memang diragukan kualitasnya ataupun tidak. Tetapi yang kita tahu bahwa para Bapak Ibu honorer selama ini berjalan dengan baik dalam hal melaksanakan pekerjaannya. Ada yang bagus, ada juga yang kualifikasi akademiknya, maaf, ada yang bagus, ada yang sangat bagus, dan kualifikasinya demikian dengan kualitasnya, tapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat. Kemudian solusi kedua itu diberhentikan, tidak kita bahas lagi karena memang itu bukan solusinya. Karena konsekuensinya apabila diberhentikan semuanya, ya, maka akan terganggu pelayanan publik. Kenapa? Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, ungkap Anas. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, karena memang ini satu dilema, berarti Bapak Ibu honorer ini kemungkinan masih tetap dipertahankan 2023 ini, dan seterusnya akan dibahas bagaimana mekanisme pengangkatannya ke depan untuk menggantikan para ASN yang pensiun ini. Nah, tentunya dengan prinsip pemerintah mengutamakan honorer, maka jelas Bapak Ibu honorer yang sedang aktif sekarang, itulah nanti yang akan menggantikan para PNS yang pensiun untuk diangkat menjadi PNS maupun P3K. Alternatif ketiga ini sesuai dengan prioritas. Jadi ini juga ya prioritas ya, dalam hal ini pemerintah memikirkan tentang bagaimana caranya untuk merumuskan. Kemudian akan melakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non ASN seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi bukan berarti yang lain tidak prioritas karena penataannya dilakukan bertahap. Tiga opsi ini sudah dipetakan detail. Plus minusnya, pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik. DPR juga pasti sama. Kita semua cari opsi yang terbaik, lanjut Anas. Menurut Anas, proses pendataan non-aparatur sipil negara telah dilaksanakan pada bulan Oktober yang lalu, sebagaimana pengumuman pada 1 sampai 22 Oktober 2022. Namun sampai 31 Oktober 2022, sebanyak 120 instansi tidak atau belum menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani PPK instansi masing-masing. Dengan demikian, hasil penataan non-aparatur sipil negara pada instansi pusat maupun daerah pasca uji publik adalah sebanyak 2.360.723 orang. Itulah informasinya Bapak Ibu terkait dengan nasib honorer, sebagaimana yang lagi heboh adalah pengangkatan kemudian pemberhentian dan hubungannya dengan penataan honorer non-ASN melalui aplikasi BKN yang telah dilaksanakan pada bulan-bulan yang lalu dan telah diumumkan pada Oktober. Nah, demikian informasinya. Dan satu hal penegasan bahwa pada penataan honorer non-ASN, tujuannya bukan semata dalam hal pengangkatan non-ASN menjadi PNS. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.